dia ada tensi, vertigo udah bertahun. Kemudian inilah kita nggak bisa nyalahin ya, makanan inilah yang pantang dimakan, itulah akibatnya. Bang Rasman lupa dengan pantangannya itu kopi, sehingga langsung spontan muntah-muntah. Makin lama makin parah. Ini siapa yang menginginkan perkara ini lama-lama? Siapa yang menginginkan perkara ini diundur-undur? Kita udah lelah, udah capek nih. Kita pingin hitamnya, putihnya seperti apa, qadarulahnya seperti apa. Kadang-kadang kalau Allah memberi ujian kepada kita, yang benar bisa salah, yang salah dibenarkan. Nah, kita berharap memang ini bebas demi hukum. Jika ada campur tangan orang yang tidak bertanggung jawab membuat perkara ini menjadi seperti apa, kita kembalikan kepada Allah. Jadi tidak ada seperti itu, Dinda. Maaf sekali lagi maaf. Tolong jangan ada fitnah. Kasihan orangnya, penyakitnya kan lagi ini tensi tinggi kan. Jadi kasihan untuk berdiri aja pusing. Bang, berarti tadi kan ada rujukan buat ke Rumah Sakit Pinang Malaysia ya? Apakah secepatnya akan mau dirujuk ke sana atau seperti apa? Ini sedang kita koordinasikan dengan jaksa penuntut umum karena memang tadi hakim merekomendasikan agar jaksa penuntut umum turun yang langsung membawa dan turun langsung kan begitu. Tetapi poin utamanya saya mau penegasan bahwa keselamatan Pak Rasman adalah yang paling utama. Artinya harus benar-benar melihat, menimbang kondisi Pak Rasman. Ketika memang Pak Rasman sudah bisa dibawa ke rumah sakit Polri atau Bayangkara, barulah saat itu Pak Rasman boleh dibawa ke sana. Tetapi kalau memang dokter dan juga Pak Rasman merasa bahwa kondisinya masih terlalu lemah dan jangan dulu dibawa ke rumah sakit Bayangkara, saya pikir kita harus menghargai itu. Gitu. Nah, koordinasi saya dengan jaksa penuntut umum, selesai sidang ini kami akan langsung berangkat ke rumah sakit Koja untuk menanyakan kepada Pak Rasman dan juga kepada dokter. Nah, apakah Pak Rasman diperbolehkan untuk dirujuk ke rumah sakit Bayangkara? Itu aja poinnya. Bang, Ya mungkin itu ya. di luar kondisi kesehatan mungkin dari tim kuasa hukum ada langkah-langkah untuk nantinya menghadapi putusan Bang yang sudah disiapkan? Baik, kalau langkah yang sudah disiapkan, saya pikir semua upaya sudah sangat maksimal kami lakukan. Mulai dari kami menghadirkan saksi ada chart, kemudian kami menghadirkan ahli, kemudian kami mengajukan pledoi, kemudian kami mengajukan duplik, mohon maaf gitu. Ini sudah sangat-sangat maksimal yang kami lakukan. Dan juga kami sudah di luar daripada persidangan ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung untuk mengatensi perkara ini. Mengatensinya apa? Bukan untuk yang lain-lain. Supaya perkara ini on the track. Supaya perkara ini sesuai rule of law-nya. Gitu. Jangan ada yang menyimpang-nyimpang. Saya pikir teman-teman semuanya, kalau kita mau jujur, di persidangan itu ada beberapa hal yang sudah terfaktakan dan tidak bisa dibantah oleh siapapun, baik jaksa penuntut umum, bahkan hakim sekalipun nggak mungkin beralih dari pertimbangan ini. Yang pertama, fakta bahwa benar Pak Rasman adalah kuasa hukum dari Iklim Hakim. Memang ketika di kepolisian dahulu, Iklim Hakim menyatakan tidak pernah menandatangani surat kuasa khusus. Pada saat itu ya. Kemudian kami melaporkan Iklima atas dasar keterangan palsu di Polda Metro Jaya. Ini berproses, alhamdulillah Iklim Hakim di persidangan mengakui bahwa surat kuasa benar dia tanda tangani. Nah, ini adalah fakta untuk membuktikan bahwa Pak Rasman adalah seorang advokat pada masa itu. Pada masa perbuatan yang didakwakan, Pak Rasman sedang menjalankan kuasa. Sehingga berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Pak Rasman berhak mendapatkan hak imunitas advokat dan tidak bisa dituntut baik secara pidana maupun perdata. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak terbantahkan bahwa telah terjadi pelecehan seksual kepada Iklim Hakim yang diduga dilakukan oleh saksi korban Hotman Paris Hutapea. Ini berdasarkan keterangan pertama Putri Iklim Hakim sendiri. Yang kedua, saksi dari Kementerian PPPA, Ibu IC Margaret Robin, yang memang menerangkan
kondisi Iklima pernah menceritakan atau pernah membuat aduan kepada Kemen PPA bahwa dia dilecehkan oleh Iklima. Saya pikir dua saksi ini sudah sangat terang. Kemudian ditambah dengan bukti surat atau bukti petunjuk yang kami ajukan, yaitu berupa screenshot percakapan WhatsApp antara Hotman Paris Hutapea dengan Putri Iklima Aprilia, di mana dalam percakapan WhatsApp itu ahli bahasa sudah menerangkan bahwa kata-kata yang disampaikan oleh Hotman kepada Iklima adalah kata-kata yang mengandung pelecehan seksual. Jadi berdasarkan SKB 3 Menteri, apabila suatu hal yang dituduhkan itu adalah fakta atau kenyataan, maka itu bukan kategori perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45. Artinya 2 poin ini aja itu sudah mengharuskan hakim untuk memutuskan putusan bahwa Pak Rasman benar melakukan perbuatan mengupload video, tetapi itu bukan perbuatan yang melawan hak atau bukan perbuatan tindak pidana, sehingga putusannya Pak Rasman harus dibebaskan. Itu poinnya. Oke. Agak kecewa nggak sih Bang? Artinya ini kan ditunda hanya seminggu padahal Bang Rasman masih dalam kondisi sakit. Nanti kan lagi diproses. Kecewa, sejujurnya kecewa karena ini pasti akan membuat kita minggu depan datang ke sini, ya kan, dengan posisi Pak Rasman yang kemungkinan kalau keyakinan saya masih belum bisa. Karena kalau hitungan kami harusnya minggu depan itu Pak Rasman masih di Malaysia. Kalau berdasarkan rekomendasi dari dokter yang di RSUD Koja, kan begitu kan. Nah, kalau seandainya dipaksakan orang lagi berobat kemudian dari Malaysia harus dipulangkan untuk bersidang ke sini, sementara ini persidangan, ini perkara bukanlah perkara yang sangat urgent sekali, sangat bahaya sekali, bukan pembunuhan, bukan makar, bukan korupsi yang merugikan keuangan negara gitu loh kan. Ini hanya, kalau Pak Rasman selalu bilang hanya perkara sepetak sawah yang digarap orang lain, kemudian Pak Rasman dimintai untuk tanggung jawab, kan begitu kan. Artinya kita harus mengutamakan kondisi Pak Rasman terlebih dahulu, baru putusan itu dilaksanakan. Terkait, saya pikir gini, sejujurnya saya udah meyakini bahwa hakim ini pasti akan menolak permohonan selama 1 bulan. Karena posisi hakim kan sudah dipindah tugaskan. Hakim ketua itu pindah ke Jakarta Timur dan hakim anggota pindah ke Sidoarjo kalau saya tidak salah. Ini pasti mengingat karena posisi itu. Saya pikir sejak awal begitu keluar surat keputusan dari Mahkamah Agung yang menetapkan mereka pindah tugas, kami langsung merespon dan menyampaikan surat bahwa untuk segera dilaksanakan surat itu. Segera digantikan saja. Kemudian ada juga surat hasil pemeriksaan kesehatan tertanggal 22 September dan juga ada hasil ronsen. Ya, kami juga menerima surat itu dan kami telah bermusyawarah ya atas surat yang diberikan. Kami perintahkan kepada penuntut umum satu. Ya, sudah. Dan sama seperti itu dan suratnya. Ada yang disampaikan saudara. Yang saudara menyampaikan ke saya. Ya. Artinya yang disampaikan oleh penuntut umum sama dengan yang diberikan kepada majelis hakim. Sama ya. Baik. Ya, kami juga bukan dokter yang bisa berbicara untuk menerangkan sakitnya, kan hanya saudara menyampaikan hasilnya seperti itu ya. Sama kan oleh penuntut umum. Baik, setelah majelis hakim membaca dan meneliti surat tersebut, maka majelis hakim sudah bermusyawarah. Kami hanya menunda memberikan kesempatan hanya 1 minggu ke depan untuk putusan. Dan dalam rangka 1 minggu ini kami perintahkan penuntut umum untuk berkoordinasi dengan dokter yang mengirimkan surat kepada kita pada hari ini untuk berkoordinasi sejauh mana dan apabila diperlukan silakan second opinion ke Rumah Sakit Bayangkara Polri. Karena selanjutnya tetap terdakwa. Ya silakan kami serahkan kepada penuntut umum dalam rangka 1 minggu ini untuk berkoordinasi sampai sejauh mana. Ya, dan kami hanya bisa menunda 1 minggu ke depan untuk putusan. Seperti itu. Tadi kami sudah musyawarah karena surat ini sampainya kemarin sore jam 5 baru diproses samakan dengan yang dimaksud. Siap. Ya, jadi seperti itu aja. Karena di sini juga dokternya tidak hadir, kita tidak bisa membaca secara medis sejauh mana yang dialami oleh si yang harus dijelaskan kan dokternya. Silakan umum yang punya hak untuk melakukan
koordinasi selama 1 minggu ini untuk tanya dokternya sampai sejauh mana, dan apabila diperlukan silakan second opinion ke rumah sakit Bayangkara. Ya, seperti itu ya, untuk lebih jelasnya dan untuk ada kepastian. Seperti itu ya. Pak Teknik, biar tidak ada jelas. Itu oke, kita belum bisa memperlakukan seperti itu. Kita perintahkan untuk umum untuk mengambil second opinion setelah kalau ada seperti itu ke rumah sakit Bayangkara yang lebih ini. Nanti kalau memang di situ apa ya baru dilaporkan kepada kami. Kami sekarang tidak dapat bersikap dan kami tidak tahu sejauh mana. Dan dokternya tidak ada di dalam persidangan. Seperti itu, berumum 1 minggu ini saudara gunakan untuk melakukan koordinasi dan silakan second opinion dilakukan terhadap penyakit yang dialami oleh terdakwa ke rumah sakit Bayangkara yang dimiliki oleh Polri. Bisa mengerti? Ya, seperti itu ya. Kita tunggu nanti second opinionnya ya. Nanti sakit bersifat netral saja ya. Seperti itu, nanti kalau dilaksanakan silakan dilaporkan kepada majelis hakim. Cukup ya, seperti itu ya. Baik, ada lagi yang mau saudara sampaikan? Kami menunda 1 minggu tanggal 30 30 ya.